Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Munduran Rekan-rekan sekalian, ke bawah. pagi ini sesuai rencana kita akan merilis kasus yang lagi viral. Saya hadir didampingi Dandim 11 Garut dan pada Depok. Kita akan merilis perihal adanya dugaan tindak pidana menguasai, membawa senjata tajam tanpa izin, kekerasan di muka umum, dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dan pasal atau junto pasal 170 junto 351 KUH pidana. TKP dari kasus ini ada di Pantai Sayang Helang, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut. Kemudian kronologisnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, tepatnya di Pantai Sayang Helang, ada korban dianiaya dan diancam dengan sajam oleh pelaku di belakang saya. Kemudian korban melaporkan kepada saudaranya, yaitu saudara Safrudin, yang merupakan anggota dari TNI, ke Satuan Kodim Depok. Ya, jadi beredar adalah Satuan Cilodong itu salah. Yang bersangkutan adalah Kesatuan Kodim Depok. Nanti dijelaskan oleh Bapak dan Depok. Pada saat itu saudara Safrudin ini sedang cuti, kemudian terjadi adu mulut perkelahian dan masyarakat di Sayang Helang melaporkan kepada anggota Babin Kamtibmas yaitu Bribka Bedi dan berusaha dilerai, namun ada perlawanan dari pelaku di mana saudara Bedi akan dibacok. Kemudian pada pukul 9.15 saudara Dadang Buaya, pelaku bersama rekannya menuju Koramil, Kecamatan Pamengpek, dan berusaha untuk mencari saudara Safrudin, anggota TNI yang tadi. Terjadi pengancaman dan keluar kata-kata kasar dari mulut pelaku. Kemudian dari Koramil, pelaku dan rekan-rekannya menuju ke Mapolsek Pamengpek untuk mencari Bribka Bedi. Sampai di Mapolsek Pamengpek, di situ ada Bribka Uun yang standby di Mako. Kemudian ada upaya untuk melakukan pengancaman juga terhadap saudara Uun, namun berhasil dilerai. Kemudian dari Polsek dan Koramil bersama-sama melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kira-kira itu gambarannya. Untuk pelaku sendiri ada dua yang kita tahan, saudara DA, kemudian saudara Hendriawan di belakang saya. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan tadi sudah saya jelaskan di awal, ada pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, junto pasal 170, junto pasal 351 KUH pidana. Untuk barang bukti yang kita sita ada 2 buah golok, 1 buah samurai, 1 buah tongkat besi, dan 1 botol miras. Diduga pada saat melakukan kegiatannya, kedua pelaku ini dikuasai oleh minuman keras. Dan sampai dengan saat ini melalui pemeriksaan belum bisa dilaksanakan karena kondisi dari kedua tersangka salah satunya masih dalam keadaan mabuk berat. Saya rasa itu gambarannya, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilanjutkan oleh Pak Dim. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Kondisi di lapangan seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi memang betul. Karena pas kebetulan pada hari itu kami pun sedang melakukan dinas khusus sesuai perintah pimpinan berada di Garut Selatan. Sehingga pada kejadian itu saya langsung menuju ke Koramil saya dan saya tahu persis kejadian di lapangan itu. Ya, jadi saya himbaukan juga kepada rekan-rekan media semua, jadi tidak ada penyerangan atau penghancuran markas Koramil. Silahkan dicek sekarang kondisinya masih utuh, bangunannya masih berdiri, pagarnya masih kokoh seperti biasa, tidak ada penghancuran dan perusakan. Yang ada tadi betul yang disampaikan Pak Kapolres adalah pengejaran, karena itu anggota TNI pasti dia mencari perlindungan ke Koramil setempat. Akhirnya tersangka pun Dadang CS ini juga mengejar ke sana, tapi tidak bisa masuk ke sana karena memang
Bintara Babinsa kami menghadang di depan portal markas kami, sehingga diamankan. Barang buktinya yang ada di hadapan bapak-bapak semua ini sekarang betul apa adanya seperti itu. Dan kami berkoordinasi, saya langsung telepon beliau Pak Kapolres untuk segera melakukan penangkapan karena masyarakat resah dengan adanya kejadian ini. Ya. Jadi betul yang disampaikan Pak Kapolres, dan kami tekankan sekali tidak ada penyerangan atau perusakan Koramil. Yang ada mengejar korban ini, mau mencari anggota TNI yang tadi hilang kabur ke tempatnya Koramil untuk menyelamatkan diri. Dan nanti akan dijelaskan oleh Dandenpom bagaimana tindak disiplin militer kalau berkelahi menjadi ranahnya beliau di Kabupaten Garut ini. Terima kasih. Pak, kalau situasi di sana di Pamengpeuk sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Kondisi situasi di Pamengpeuk alhamdulillah berkat koordinasi dengan Pak Kapolres, Polsek di sana, Koramil di sana, kondisi di Pamengpeuk dan Cipalong aman dan terkendali, kondusif, tidak ada masalah. Ya. Satu lagi Pak, untuk aksi-aksi premanisme seperti ini Pak, ada ini nggak Pak, rencana pemberantasan TNI Polri misalkan yang dilakukan TNI Polri untuk Baik, kedepannya? nanti saya akan bekerjasama dengan Pak Kapolres. Dimanapun tindak pidana premanisme ya itu kriminal semua, dan pemerintah Kabupaten Garut khususnya Forkopimda pun tidak mengizinkan adanya tindakan premanisme yang ada di wilayah hukum Kabupaten Garut. Ya. Siap. Itu aja mungkin. Baik, rekan-rekan akan dijelaskan mengenai tindak lanjut terhadap oknum atau personil TNI tadi yang sempat bermasalah dengan Dandim CS. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Pak Dani, rekan-rekan media, bahwa benar ada kami melakukan pemeriksaan terhadap oknum ya, kalau kita katakan oknum, karena yang bersangkutan memang berada di wilayah Garut. Di wilayah Garut dalam hal ini yang bersangkutan sudah keluar daripada kegarnisunannya. Jadi untuk yang bersangkutan kita kembalikan kepada kesatuannya karena terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hingga berkelahi. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang kebetulan kegiatannya adalah silaturahmi keluarga. Kebetulan yang bersangkutan juga baru kemalangan, anaknya meninggal dan akan rencana semen kuburan anaknya perbaiki. Ya. Tapi ada tindakan hukum dari militer nggak Pak kepada anggota itu? Yang bersangkutan tetap proses tapi di satuannya karena terkait dengan pelanggaran disiplin. Komandan, ada izin nggak dari kesatuannya untuk pulang Beliau ke Pamengpeuk? sedang cuti atau apa, Dan? Iya, betul, beliau ada izin tapi melewati daripada kegarnisunan. Ya. Wilayahnya yang bersangkutan hanya sampai ke wilayah Jabodetabek saja. Tapi beliau sudah memasuki wilayah Garut. Jadi pelanggarannya Pelanggaran disiplin. Iya, yang pelanggaran disiplin. perkelahian itu ya Pak? Kalau perkelahiannya tidak. Hanya pelanggaran disiplin. Keluar dari kegarnisunan. Oke, siap. Rekan-rekan, Barang bukti. lebih jelasnya bisa langsung tanya ke berdua tersangka ini ya. Masih mabuk sih. Mungkin ada gejolak di Pada saat kejadian dan H+1 H+2 kita mendorong pasukan ke sana, Dalmas 1 peleton ditambah dengan backup dari Kodim, kemudian rayonisasi 3 polsek dan Koramil yang ada di sana. Tapi melihat situasi kondisi sudah kondusif, pasukan kita tarik. Pastikan semuanya kondusif. Kan ada berapa kejadian Pak di wilayah selatan dalam satu rangkaian yang sama di pekan yang sama. Betul. Itu juga apakah Betul. dipastikan itu tidak berkaitan kejadian itu, kemudian juga bisa dipastikan bahwa saat ini wilayah selatan Garut pastikan aman dan kondusif Pak? Dua kejadian dalam satu wilayah, namun kasus yang berbeda, tidak ada kaitan. Untuk keduanya sudah kita lakukan penangkapan terhadap yang terkait, baik pelaku, kemudian saksi-saksi dan korban sudah lakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan ke depan situasi sudah kondusif. Tapi saya sudah melakukan koordinasi dengan Dandenpom dan Dandim. Ke depan ini kita akan dalam satu bulan melakukan operasi pas-pasaran terhadap miras. Karena beberapa kejadian ini dipicu atau triggernya adalah minuman keras. Seperti itu. Dan kan Pak, Dadang ini kan berdasarkan cerita informasi di masyarakat kan kerap membuat gaduh, buat mereka masyarakat. Itu seperti apa? Makanya kan
setelah Lebaran juga sempat membuat gaduh. Apakah betul seperti itu, Pak? Iya, Nah, betul. itu Pak. Satu kasus sebelumnya, ini Kasat Reskrim dan beserta tim tadinya sudah akan melakukan penangkapan terhadap Dadang buaya ini terkait kasus penyerangan atau pengerusakan yang ada di daerah Pamengpeuk juga. Namun pada saat pendalaman terjadilah kasus yang sekarang ini sehingga bersama-sama langsung dilakukan. Nanti pemeriksaannya kita akan split. Ada beberapa kasus yang pernah dilakukan, termasuk beberapa LP yang sudah dilakukan terkait yang bersangkutan. Berarti seluruhnya satu-satu setiap yang sudah dilakukan Dadang itu dimasukkan kasusnya. Tentunya. Dan izin boleh diperlihatkan barbuknya dan. Baik. Mundur. No. Terus. Woi,